Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nazal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du, selamat pagi sahabat-sahabat di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Jumpa lagi dalam segmen Sabaran, Sahur Bareng Ansor, di podcast spesial edisi Ramadan Gerakan Pemuda Ansor. Sahabat, pada kesempatan kali ini, kesempatan yang sangat penuh berkah ini, khususnya di bulan Ramadan, seperti biasanya Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah tema. Setidaknya ini menjadi harmoni bagi kita untuk terus mengingat-ingat, bermudzakarah tentang apa itu yang dinamakan dengan ajaran-ajaran kemanusiaan. Ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merawat jagat, yang kemudian melahirkan sebuah istilah membangun peradaban. Sahabat, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin mengutarakan sebuah tema tentang Lailatul Qadar. Pada kesempatan yang lalu Al-Fakir juga sudah sedikit membincang, meskipun Al-Fakir juga tidak berharap mengenai dampak apa yang sudah dirasakan, tapi setidaknya kita sudah membangun yang namanya harmoni. Saling mengingatkan bahwa kita harus terus mengintrospeksi diri kita untuk setidaknya keluar dari comfort zone atau zona-zona nyaman. Karena kadang zona nyaman itu sedikit melalaikan kita, sahabat. Sehari-hari kita biasa saja, seolah-olah ya memang sudah begini takdir Tuhan. Hal-hal semacam itu, sahabat, yang kadangkala melalaikan kita dari sebuah ikhtiar untuk menjalankan diri pribadi kita masing-masing sebagai manusia yang tidak memiliki daya dan upaya apapun kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian ada sesuatu yang hilang dari kita baru merasakan bahwa betapa sakitnya ini. Inilah yang kemudian dengan zona nyaman kadangkala menghilangkan pola pikir kita dari yang namanya kritis. Kita harus menjaganya, merawatnya, mengembangkannya, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Sahabat, berbicara mengenai Lailatul Qadar, maka ini juga erat hubungannya dengan nuzulul Quran. Ayatnya jelas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajar. Dalam redaksi yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka korelasi antara nuzul Quran dengan malam Lailatul Qadar begitu dekatnya, begitu eratnya, sehingga kadangkala kita susah membedakan, kalau memang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran saat malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar diperingati tanggal 17 dong. Pertanyaan ini sangat logis, sahabat. Tetapi sekali lagi bahwa memang di dalam Islam itu
Allah memberikan sesuatu tidak langsung dengan bentuk yang luar biasa. Jadi dari sinilah kemudian ada istilah, ada kesombongan-kesombongan tertentu ya. Kadangkala tercetus di pikiran kita, di benak kita bahwa sekelas Abu Jahal saat itu sudah bersama Nabi. Andai saya, ini bentuk kesombongan-kesombongan tertentu, andai saya hidup di zaman atau mu'asharah dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tentu kita akan mengimaninya. Belum tentu, sahabat. Maka bersyukurlah kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW di akhir zaman, tanpa melihat beliau, tanpa menyentuh beliau, tanpa kenal beliau, tapi kita mengimaninya. Maka inilah yang kemudian menjadi sebuah tema yang sangat menarik di sebuah nasyid, laukana bainana an-nabi. Andai kita sedang bersama Nabi. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu, katakanlah Nabi Musa alaihissalam, ketika membawa tongkat, maka tongkat ini langsung bisa membelah lautan menjadi dua. Mukjizat-mukjizat para rasul memang sungguh sangat berbeda-beda. Tapi berbicara mengenai mukjizat Al-Quran, sahabat, maka jelas, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Setidaknya Al-Quran ini akan menjadi pedoman kita sampai nanti di hari kiamat. Allah memberikan semacam spoiler-spoiler. Hanya kita mampu tidak untuk melaksanakan janji-janji Allah itu. Begitu banyak yang terbukti di dalam Al-Quranul Karim, yang kemudian menjadi sebuah inspirasi bagi para ilmuwan-ilmuwan tertentu untuk membuktikan benar tidak adanya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Begitu banyak, sahabat. Lalu berbicara mengenai korelasi antara Lailatul Qadar dengan nuzul Quran juga sangat dekat. Inilah yang kemudian dinamakan sebuah rahasia. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu memang diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Tetapi itu pada tahap pertama. Lantas Al-Quran dari Baitul Izzah sampai ke Nabi Muhammad ini diturunkan secara berbeda-beda. Berbicara mengenai ini memang sangat unik sekali karena kita ini menjadi makhluk yang penuh rahasia. Bagi siapapun yang melaksanakannya, maka akan beruntung. Bagi siapapun yang tidak melaksanakannya, ya akan buntung. Tetapi ini jugalah yang kemudian dinamakan dengan esensi dari keikhlasan itu sendiri. Karena di dalam puasa juga jelas, sahabat, bahwa puasa itu miliknya Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Yang kita sudah bahas pada sabaran-sabaran atau sahur bareng Ansor di tema-tema yang telah lalu. Namun sahabat, berbicara mengenai Lailatul Qadar memang rata-rata ulama yang paling populer itu memang 10 hari terakhir. Tetapi kembali lagi, yang tahu tentang apa yang sebenarnya ada di malam Lailatul Qadar memang hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah hadis yang mengungkapkan bahwa man yakum Lailatul Qadri fayuwafiquha imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di sini ada redaksi fayuwafiquha. Fayuwafiquha di sini juga ada beberapa pendapat mengenai hadis Nabi ini
yang kemudian tercetuslah dua hal setidaknya. Satu, barang siapa yang melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan, kemudian dia tidak langsung merasakan malam Lailatul Qadar, tetapi kebetulan dia saat melaksanakan ibadah ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dia juga mendapatkan pahala Lailatul Qadar tadi. Karena Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang kedua, sahabat, fayuwafiquha di sini dimaknai ya orang yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar dan merasakan esensi atau atmosfer yang ada di malam Lailatul Qadar. Dan ini hanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang tertentu. Tetapi agama Islam, sahabat, sudah memberikan tanda-tanda alamat-alamat malam Lailatul Qadar. Di antaranya adalah malam Lailatul Qadar itu para ulama-ulama mengatakan hawanya itu tidak panas, tidak dingin. Ketika pagi matahari itu cerah. Ada begitu banyak tanda-tandanya. Tetapi percayalah bahwa malam Lailatul Qadar memang malam yang sangat istimewa, malam yang begitu banyak orang menantikan. Tetapi kita bisa bermuafaqah bahwa malam Lailatul Qadar itu memang ada, atau yang paling populer dawuh-dawuh ulama itu di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka dengan itu pula Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk lebih meningkatkan kembali di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sahabat yang saya cintai, berbicara mengenai malam Lailatul Qadar memang sungguh unik ya sahabat ya. Al-Fakir di sini juga agak berat untuk mengutarakannya karena Al-Fakir sendiri merasakan sampai detik ini juga belum merasakan. Namun dari dawuh-dawuh para kiai yang diajarkan di pondok pesantren-pesantren, di musola-musola, di madrasah-madrasah, di kampus-kampus, begitu banyak sekali hal-hal yang ada di malam Lailatul Qadar. Maka sekali lagi sahabat, mari kita terus meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.